Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu dan berbagi cerita. Ilmu yang saya bagikan dan saya ceritakan adalah tentang orang gila, ya. Semua orang tahu yang namanya orang gila, ya. Akan tetapi banyak yang tidak tahu kenapa orang bisa gila, ya. Jadi saya meneliti orang gila, akan tetapi saya belum pernah mencoba, ya, tapi saya hanya meneliti, ya. Jadi saya meneliti beberapa orang gila, ya. Yang pertama saya meneliti orang gila itu dia ini punya masalah yang sangat berat, ya. Jadi dia tidak bisa menemukan solusinya, ya kan. Jadi dia itu menyerah dia punya banyak masalah, dia udah buntu jalannya, sudah gak ada lagi solusinya. Dia ini selalu kalau punya masalah itu dipendam, tidak berbagi cerita, gitu kan. Tidak berbagi cerita ke kawan-kawan atau keluarganya supaya bisa mendapatkan jawaban solusi masalahnya. Dia ini selalu kalau dapat masalah selalu udah dipendam dan tidak mau berbagi cerita. Akhirnya apa? Dia tidak bisa menemukan solusi, akhirnya dia stres, akhirnya dia depresi, jadilah dia gila. Seperti itu, ya. Ciri-ciri orang gila, dia ini selalu berbicara sendiri. Sebenarnya dia tidak berbicara sendiri, akan tetapi dia sedang berbicara dengan bangsa jin. Seperti itu, ya. Saya sudah meneliti dan saya pun dikasih tahu oleh Panglima Dajjal si mata satu, ya. Dikasih tahu itu orang gila, itu banyak kawan saya. Jadi mayoritas yang namanya orang gila itu di dalam tubuhnya banyak bangsa jin, setan, iblis, di dalam tubuhnya banyak. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya dikasih tahu sama Panglima Dajjal si mata satu. Di dalam tubuhnya orang gila itu banyak kawan saya. Seperti itu. Jadi jangan heran, jangan kaget. Kita sering mendapat dan menjumpai orang gila berbicara sendiri. Sebenarnya dia tidak berbicara sendiri, akan tetapi dia sedang berbicara dengan bangsa jin, setan, iblis. Karena hanya dia aja yang bisa melihat, akan tetapi orang lain tidak bisa melihatnya. Seperti itu, ya. Maka kalau kita berhadapan dengan orang gila, kita harus waspada, ya. Kita harus waspada berhadapan dengan orang gila. Karena orang gila ini di dalam tubuhnya ada bangsa jin, setan, iblisnya. Jadi dikhawatirkan dia menyerang kita secara mendadak, ya. Jadi tiba-tiba ada serangan mendadak seperti itu, ya. Jadi harus waspada, ya. Seperti itu, ya. Dan apabila kita berhadapan langsung dengan orang gila, contohnya, ya, dia marah-marah gak jelas, dia kan mengatai kita kata-kata hewan, mengatai dengan hinaan, merendahkan kita, ya kan. Kita cukup tenang saja, tidak usah Anda melayani obrolan yang dari orang gila itu. Kenapa? Kalau seandainya Anda melayani ngobrol dengan orang gila, ya, dengan marah-marah, ya, seperti itu, maka si orang gila yang di dalam tubuhnya yang ada bangsa jin, setan, iblis ini keluar dia ngajak berantem. Seperti itu, ya. Sebetulnya yang mengajak berantem itu bukan orangnya, tapi dari bangsa jin, setan, iblisnya itu yang ngajak berantem sama manusia. Seperti itu, ya. Saya hampir setiap malam dan hampir setiap hari dimarah-marahin sama orang gila, ya, yang gak jelas. Ini setengah gila ini. Dia setengah gila. Jadi kalau setengah gila itu dia ngerti, dia setengah gila, ya. Dia ngerti yang namanya uang, dia ngerti yang namanya makanan bersih, minuman bersih, dia ngerti.
gitu, seperti itu. Jadi dia tidak mau makan makanan kotor yang ada di tempat sampah ya, seperti itu ya. Ini setengah gila ya. Saya membahas yang setengah gila dulu. Dia ngerti tentang uang, dia ngerti tentang makanan bersih, bahkan dia pun mengemis, meminta-minta ke orang-orang ya untuk membeli makanan sehari-hari buat makan dia. Dia ngerti dia makanan bersih, ngerti juga uang ya. Ini setengah gila ya. Berbeda dengan yang namanya dengan gila pul ya. Pokoknya kalau gila pul ini benar-benar dia gak ngerti uang, gak ngerti dia makanan bersih, gak ngerti dia. Jadi yang namanya gila pul dia selalu memakan makanan di tempat sampah ya, seperti itu. Dan juga tidak pernah mengemis, yang namanya gila pul itu ya, tidak pernah mengemis, minta-minta uang ke orang-orang gitu. Jadi kalau yang namanya gila pul itu lebih baik dan tidak berbahaya ya kalau gila pul ya. Akan tetapi yang namanya setengah gila, ini berbahaya ini. Setengah gila ini sangat berbahaya dia. Dia ini kadang sadar, kadang enggak, kadang sadar, kadang enggak, seperti itu dia. Itu namanya setengah gila ya, seperti itu. Kadang dari tingkah pelakunya dia orang baik ya, suka ngobrol. Tapi apabila ketika dia tidak sadarkan diri, maka berubahlah dia menjadi setan iblis ya, yang hobinya marah-marah yang gak jelas, seperti itu ya. Ini saya sudah meneliti ya, banyak orang-orang gila ya, udah banyak saya teliti ya orang gila. Bahkan orang gila ini yang paling parah, dia telanjang bulat. Telanjang bulat yang paling parah ini gila pul ini. Nah benar gak ada malu sama sekali, telanjang bulat. Yang gila pul ini ya, pernah saya melihat. Dan juga ada juga yang gila pul ini dia memakai pakaian, tetapi dia hobinya marah-marah mulu dia. Kadang saya pun mau lewat, mau ditamparnya, saya mau lewat kan, mau ditamparnya gini kan. Pada saat saya lewat berpapasan dengan orang gila. Jadi saya refleks, langsung menghindar gitu kan. Agak-agak kena tampar orang gila. Kalau seandainya saya pada saat naik motor ditampar orang gila, waktu itu saya langsung mungkin keseleo ya naik motor ya, langsung keseleo, langsung jatuh naik motor ya, seperti itu, kepleset ya gitu. Karena ditampar sama orang gila pada saat saya naik motor ya, seperti itu ya. Nah seperti itu. Habis itu saya juga pernah berhadapan dengan orang gila yang benar-benar nggak berbicara sama sekali. Orang gila ini dia setiap hari menangkap lalat. Aneh, setiap hari dia menangkap lalat begini kan. Setiap harinya saya perhatikan, saya liatin. Ada juga yang orang gila ini dia hanya berjalan aja, nggak tahu arahnya kemana ya, seperti itu ya. Untuk penyembuhannya orang gila ya, saya belum pernah mencoba ya untuk menyembuhkan orang gila ya, saya belum pernah mencoba ya. Akan tetapi dari salah satu spesialis ya, spesialisnya ahli ruqyah, spesialis salah satu, mungkin ilmunya tingkat rendah ya. Jadi dia ini berbagi cerita kepada saya ya, kalau masalah orang yang kirimin setan, kirimin bangsa jin atau kena santet atau kena sihir, bagi spesialis ahli ruqyah ini sangat mudah ya untuk mengeluarkan dan mengusirnya. Akan tetapi kalau bangsa jinnya, setan iblisnya itu dia masuk dengan kemauannya sendiri, seperti itu ya. Maksudnya masuk dengan kemauannya sendiri itu ya seperti apa? Saya bilang begitu kan, dia dulunya dia tuh seorang pemabuk, seorang pengobat. Nah itu setan bangsa iblis itu akan masuk dengan secara sendirinya. Nah seperti itu. Nah jenis bangsa jin setan seperti ini apabila masuk ke dalam tubuh manusia itu akan sulit untuk dikeluarkannya karena kemauan dia sendiri ya.
Begitu juga dengan orang yang bersekutu dengan bangsa jin setan iblis, ya, dia kan atas kemauannya sendiri, maka akan sulit untuk dikeluarkan seperti itu ya. Ini hasil penelitian saya dan saya juga langsung berbicara dengan spesialis ahli ruqyah ya. Tapi ini spesialis ahli ruqyahnya tingkat paling rendah ya, bukan paling tinggi. Masalahnya dia tidak mampu untuk mengeluarkan bangsa jin setan iblis yang dia masuk dikarenakan kemauan dia sendiri seperti itu ya. Yang kemauan sendiri itu yang seperti dia awalnya dulu pemabuk, pengobat, makanya setan itu masuk dengan cara sendiri seperti itu ya. Jadi bukan setan bangsa iblis itu masuk bukan dengan cara kiriman lewat sihir atau santet seperti itu ya. Inilah yang saya teliti dan saya bahas tentang orang gila ya. Dan ciri-ciri orang gila itu dia akan berbicara dengan sendirinya, ciri-ciri orang gila itu. Terus juga ciri-ciri orang gila ini apa namanya, akan marah-marah sendiri, akan menangis sendiri seperti itu ya. Jadi yang namanya orang yang sudah mengalami gangguan jiwa atau gila ya, itu di tubuhnya itu sudah kemasukan banyak bangsa jin setan iblis ya. Jadi solusinya itu yang bisa menyembuhkan ya, menurut penelitian saya, pendapat saya itu adalah spesialis ahli ruqyah. Itu yang bisa menyembuhkannya ya, spesialis ahli ruqyah. Akan tetapi saya sudah menjumpai dengan spesialis ahli ruqyah, dia hanya bisa mengeluarkan bangsa jin setan iblis yang kiriman. Terus dia tidak mampu dan tidak sanggup mengeluarkan bangsa jin setan iblis atas kemauan dia sendiri seperti itu ya. Ini dari pengakuan spesialis ahli ruqyah sendiri ya. Seperti itu. Jadi saya akan ngasih tahu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ya dan kawan-kawan ya. Saya akan ngasih tahu ciri-ciri manusia, orang yang di dalam tubuhnya ada bangsa jin setannya. Itu ciri-cirinya adalah berbentuk apa ya, nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Buat ibu-ibu, bapak-bapak dan kawan-kawan, ciri-ciri orang yang di dalam tubuhnya ada bangsa jin setannya, yang yang dia gila, ini ciri-cirinya ada warna hitam seperti ini ya. Apabila di dalam tubuh kita, entah di paha, entah di perut, entah di punggung, entah di tangan, entah di kaki, ada tanda titik hitam seperti ini, dia orang gila. Itulah ciri-ciri sudah dimasukin bangsa jin setan iblis. Karena tanda titik hitam ini adalah pintu masuk jin ya. Ini pintu masuk jin ini. Warnanya hitam seperti ini di kulit kita ya. Ini level yang paling bawah dari bangsa jin setan iblisnya ya, yang sudah masuk ke orang gila ya. Apabila sudah seperti ini, dia berbentuknya seperti ini, apabila di punggungnya seperti ini levelnya sudah panglima ini. Kalau bangsa iblis langsung, kalau udah seperti ini di dalam punggungnya atau di perutnya atau di kakinya, kalau sudah begini levelnya panglima dari bangsa iblis ya, seperti itu ya. Itulah hasil penelitian saya tentang membahas orang gila ya. Jadi orang gila itu mayoritas sudah ada bangsa jin setan iblisnya di dalam tubuhnya ya. Semua orang gila ada mayoritas ya. Begitupun yang gila full, baik yang setengah gila, itu sama aja ya, seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan tentang membahas orang gila dan kenapa orang bisa gila, dan sudah saya ceritakan panjang lebar. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.